Selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Ini hari Senin. Bentar, aku mikir siapa yang ngerekam nanti kalau aku di sini. Oh iya benar, coba kamu rekam dulu. Benar-benar. Selamat sore Daniel Tanzil. Ini teman kami dari Bali juga. Lalu ada Hai Ida, Ina Febrianti, senang banget kamu bisa ikutan live hari ini. Astrid Francisca, Yohana Fiani, dan masih banyak yang lain-lain. Oke, suamiku lagi berusaha merekam dulu karena belajar dari pengalaman. If something ever happens to the live, kita punya backup rekaman untuk nanti ditayangkan di IGTV. Hai Josh, hai Ridwan Agus, Mas Adi udah join. Mas Adi ini aku ke akunnya Mas Adi atau ke akunnya Mbak Memes? Oh Mas Adi, oke. Mas Adi, terima kasih sebentar ya Mas Adi ya. Lagi direkam dulu sama Pongki dari another phone supaya kita standby kalau sampai ada apa-apa. Tetap ada backupnya. Oke, sebentar saya lihat dulu. Tadam! Sudah Bapi? Sepertinya sudah. Baik, saya akan ulangi opening saya ya. Selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. It's Monday dan udah waktunya kembali untuk ngobrol-ngobrol bersama saya Sophie Nafita. Kebetulan hari ini, gak kebetulan sih, dia kan gak kebetulan ya hidup sama saya. Hari ini ada suami saya ajak untuk ikutan juga karena kami berdua sangat ingin belajar dari pasangan ini. Baru saja merayakan ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan yang ke-33 loh Bapi. Itu gimana caranya? Nggak saling. Caranya harus lewat yang ke-32. Baru bisa ke-33. Ya. Ini baju aku adalah dari lnsy.id. Let nothing stop you. Let nothing stop you. Oke? Terima kasih. Kita akan langsung nyanyi aja. Sebenarnya Mas Adi pernah kan ya aransemen lagu kamu ya? Pernah. Yang mana itu ya? Oh tahu nggak lagu itu? Mengenal dirimu, jalan yang kutuju. Oh iya. Pernah jadi milikku. Na. Pengalaman Cinta ini jalan yang kutuju tempuh, pernah jadi milikmu. tak tertuju padamu. Ya, itu dia. Itu dulu lagunya untuk Mas Anang dan ya, oke. Baik, kita nyanyi lagunya yang ini aja lah. Mas Adi mohon bersabar ya. Kita mau coba nyanyi sebuah lagu dulu. Menyalurkan kerinduan bermusik, Mas. Tunggu. Oke. Lagu yang jarang saya dibawakan. Jangan takut berjalan sendirian. Ada aku untuk menuntun jalan. Saat hatimu serang kesedihan aku datang. Kayaknya pas buat pandemi lagu. Redam badai, lakukan dengan tenang. Hujan ini akan engkau kalahkan. Kalau hatimu percaya padaku, aku datang. Jadi samudra, aku langitnya. Oh dunia, kita berjuang. Menyelamatkanmu, Gentleman savior, not a shining armor. tetap di sampingku. Mas Yofi, hai. June and the summer, aku datang untukmu. Jangan takut kehilangan pegangan. Ada Aku berimu kekuatan agar dirimu mampu untuk bertahan. Aku datang. dengan badai, lakukan dengan tenang. Hujan ini akan engkau kalahkan. Kalau hatimu percaya padaku, Aku datang. jadi semua aku langitnya. Oh dunia, kita berjuang.
ya. Then I'll be the sea. That's where I'll be. Gentleman savior, knight in shining armor. Through the cold of winter, through the gentleman savior, tetap di sampingku. Aku datang untukmu. Kau jadi samudra, aku langitnya, memeluk dunia kita berdua. Kau jadi samudra, Aku langitnya, memeluk dunia kita berdua. Kurang satu ya? Wah, sudah rame yang nungguin. Tahu nggak, ada Mas Yofi, aku sampai nggak enak mau nyapa. Gimana Iya. Langsung aja. Ternyata Mas Adi yang request live-nya, aku pikir tadi mau memes. Mereka berdua, tapi ya udahlah. Itu lagunya adalah menurut aku cocok banget untuk Mas Adi dan Mbak Memes. So akrab ya gue bilang cocok. Sudah. Halo. Dan mereka semakin mirip. Tunggu, dengar nggak suaranya? Masa? Oh, dengar. Iya, Wah. dengar. Coba kecil. Kenapa, Kok mirip kenapa ya? nih? Saya atur Di dulu. aku kurang gede sedikit suaranya Oh, Mbak sebentar. Memes. Sebentar ya Mbak Memes, aku Yuk. ini di sini banyak tombolnya. Selamat sore, apa kabar? Baik, Sofi. Cahayanya udah terang apa masih gelap? Oh, Kok sudah ini dia dalam terang? jalan terang, Mas. Tenang aja. Walaupun seputar kita gelap, kita jalan dalam terang. Ini dia lebih terang nih, Pak. Lebih terang karena aku dilampuin, Mbak. Barusan lampunya gede banget, segede oven. Oh, kita juga gede sih, tapi ternyata kurang dikit. Kurang ke arah ke sini. Kurang dikit lagi. Tapi enggak, udah terang. Iya kan teman-teman, udah terang kan? Mbak Memes sama Mas Adinya. Rumah kalau orang sukses tuh lihat fotonya berderet-deret. Itu benar. Kita nih loh temboknya kok kosong. Sebenarnya gini, itu gara-garanya kan dulu kan banyak banget wartawan mau ke rumah gitu, terus aku repot mau email-email, udah temboknya ditempelin foto aja biar langsung lihat situ aja deh gitu. Gitu. Sebelumnya kita mau menyelamatkan dulu selamat ulang tahun pernikahan kemarin 13 September ya, Mbak? Iya, Oh, bulan 13 ini, September. bulan ini. Ke 33. 33, alhamdulillah. Wow. 33 itu kan menikah. Pacarannya berapa lama sih Mbak dulu? Pacarannya 5,5 tahun. Ya Tuhan, hampir Lama 40 ya. tahun manusia ini berdua sudah bersama-sama. Astaga. Lu lagi. Lu lagi. Itu Kamu berapa yang mau tahun? kita tanya. Kita tuh baru mau 18. Masa sih? Iya. Udah Dia lama tuh nggak juga pernah itu. bisa ngitung dia. Aku ngitung kalau memang Oh. kira-kira sudah waktunya. Kalau belum waktunya nggak tak hitung. Hitung rupiah bisa ya? Oh, jagoan, aku Oke. jagoan. Tanya Mas Adi. Aku sering kerja bareng Mas Adi. 33 Gue kan salah satu tahun. pengagum Pongki gue. Wis, Ih, nggak kebalik tuh Mas. balik dong, Bos. Kita deg-degan mau live sama Mbak Memes sama Mas Adi, waktu dibilang iya bisa, langsung Ini aku kasih tahu Mbak Memes mungkin nggak percaya ya. Waktu Sofi bilang aku pengen ngobrol sama Mbak Memes sama Mas Adi. Terus waktu Mbak Memes bilang iya, itu dia hampir loncat loh di mobil. Ih, dia Lah, mau di masa? mobil. Iya. Ih, dia mau itu. Makanya ini sesuatu yang langka kalau buat kami ya, buat kami. Iya. Bahkan saya harusnya nggak di sini, harusnya nggak. ya, tapi harus Tapi kan mau dipaksa, belajar. Ya, dipaksa. mau belajar. Sebenarnya kita Ya, juga jadi kan nyesuaiin jadwal Mas Adi. Aku bilang mau aja sih, cuman kan kalau lagi bisa kan asik-asik aja ngobrol ya kan. nah itu dia makanya waktu Mas Adi bisa bareng Mbak Memes,
kita juga pas bareng bisa berdua, jadwalnya dia juga lagi nggak ada Zoom atau apa-apa, itu kan artinya jodoh ya, emang rezeki Iya. gitu loh Mbak. Makanya itu lompat dari kursi itu maksudnya, karena apa semuanya bisa gitu. Tapi kan 33 tahun nih ya, 33 tahun membina biduk rumah tangga, kalau kata infotainment kan ya, kan bahasanya cakep banget tuh. Mengayuh ya, bersama-sama, satu tujuan kita bersama-sama. Terus udah gitu punya anak 2, ganteng-ganteng, pinter-pinter main pianonya. Nanti aku mau tanya tuh soal itu, karena anak kita kenapa ya nggak mau latihan musik, heran. Nah, itu dia. Bagaimana ceritanya? Kok anak itu dua-duanya loh ya, tiba-tiba into music dan profesional lagi sekarang? Nah, nanti harus dijawab. Tapi yang pertama adalah begini. Semua orang biar meng-refresh memory mereka dulu. Dulu kan kalau nggak salah satu SMA ya, ketemunya di SMA. Ketemunya waktu itu aku kan junior Mas Adi, aku kelas 2 SMA mau ikut festival band SMA 3. Kemudian Toto adiknya Mas Adi itu yang main drum, aku kan vokalisnya. Toto bilang gini, ini aja kakak gue aja deh Mas Adi. Terus gue bilang, oh kakak lo Adi MS. Aku udah tahu karena dulu Mas Adi tuh sering bikin di CLR Prambors. Aku kan seneng pengamat musik juga dan seneng musik. Terus dia bilang, dia kan aransemennya keren-keren ya gitu. Terus jadi belum kenal tuh aku. Gue udah mengagumi karyanya. Terus udah gitu akhirnya ketemu lah lagi latihan band. Mau ikut festival band antar SMA dulu kan zaman dulu tuh wah booming banget kan di zaman aku SMA. Jazz band gitu. Akhirnya terus Mas Adi ngelatih, bukan ngelatih sih ya, sebenarnya cuma ngasih sebaiknya mainnya begini-begini lalala gitu deh. Terus ya udah akhirnya di situ kita kenalan gitu. Dia tapi udah senior, dia aku 6 tahun kan gitu. Gitu. Oh, udah nggak di SMA itu, udah kuliah dong. Mas Adi udah lulus SMA. Iya, udah bukan anak SMA, pokoknya udah anak dewasa. Terus kita yang anak SMA kan ngeliat yang dewasa seneng ya, Mbak? Iya seneng. Bagi temen dia kan dulu, woi badannya tinggi. Terus gue bilang, oke deh gitu. Lucu juga kali ya. Ini waktu itu sebegini ya, kurang lebih ya, kayaknya ya, Mas Adi ya. Ya ini lagi zaman pacaran nih. Ini lagi Mas Adi lagi bikin album-album Vina, Krisya, Uta tuh. Tahun 80-an tuh. Yes. Wow. Nah, tapi berarti dari situ karena main band bareng, diajak sama adiknya Mas Adi, terus dari situlah muncul gemercik-gemercik itu gitu ya. Belum sih, waktu itu karena kita satu alumni SMA 3, SMA 3 kan banyak musisi, terus sering acara reunian, terus gitu. Nah, kita reuni, saya sebagai anak band, di sekolah yang masih sekolah ya ngisi acara, Mas Adi ngisi acara juga sebagai alumni. Jadi aja suka latihan bareng di belakang gitu, di backstage. Disitulah mulai agak-agak mulai ada gimana gitu. Oke, terus pacaran gitu. 5 tahun sampai menikah. Bener ya, Mbak? Nah, betul. Sekarang kita langsung fast forward waktu menikah. Waktu akhirnya bisa menikah itu kan pasti masih penuh dengan impian. Namanya pasangan muda menikah ya, mau ini, mau itu, mau semua yang sudah pernah melaluinya pasti paham lah ya. Mulai dari cari rumah bersama, cicilan, kreditan, atau ngontrak dulu pertamanya. Kayaknya semua orang juga melalui hal yang mirip-mirip lah ya, kira-kira. Lalu lahir anak pertama. Habis itu agak jauh jaraknya baru lahir anak kedua, Tristan gitu ya. Yang semua satu Indonesia Raya ini, Mbak dan Mas, tahu kalau anak-anaknya itu berbakat juga, musisi berbakat, pemain piano luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi, kenapa mau latihan musik anak kita enggak? Pertanyaannya mungkin Mas Adi. Apakah dikasih makan not balok? Kok bisa gitu? Dan gini loh ya, kalau saya ini pemerhati juga, berdua itu punya nggak sama gitu, jalurnya tuh nggak sama gitu. Dan signifikan. Itu gimana ceritanya bisa mereka into music? Jadi Pongki, Sofi, sebenarnya waktu kita punya anak umur Kevin waktu 3 tahunan gitu, kita melihat bagaimana pendidikan di negara-negara maju. Nah, terus ternyata hampir di semua negara maju pendidikannya itu meliputi juga
pendidikan kesenian, musik gitu. Di sekolahnya tuh ada pendidikan kesenian gitu ya. Utamanya musik. Nah, dari pendidikan per orang, kemudian di level tertentu ada didorong untuk bermusik secara ensemble, di mana di situ akan terbina kemampuan untuk bekerja sama atau teamwork gitu, kemudian empati, Toleransi. toleransi, kecerdasan emosional juga, EQ orang bilang ya, emotional quotient segala macam tuh kayaknya bisa ditumbuhkan dengan cara-cara itu gitu ya. Karena kita pikir kita lihat bahwa kalau satu bangsa pinter-pinter bangsanya gitu ya, kemudian menemukan suatu yang inovasi sehebat apapun, kalau nggak dibarengi dengan karakter yang baik, bahaya, malah bisa merusak gitu dan membahayakan dunia gitu ya. Nah, jadi nggak ada kepikiran pengen didik anak jadi musisi sama sekali. Malah gitu. pengennya anaknya jadi businessman, pengusaha. Kalau aku sih terserah, tapi nggak kepikir jadi musisi gitu. Ternyata dikit demi dikit lama-lama apalagi pas Kevin SMA kelas 2, tiba-tiba satu siang, "Pak, mulai besok aku nggak sekolah lagi." Kenapa? Kaget mengulang kan? masa. Ternyata aku pikir nih, karma aku nih, dulu aku seperti ini ke orang tua aku nih. Ternyata aku dibales juga. Tapi ternyata dia udah confirm sangat definitif gitu untuk jadi musisi. Dan untuk menjadi musisi banyak pelajaran seperti geografi dan sebagainya di sekolah tuh yang nggak relevan, Pak. Menurut Papa gimana? Apa Papa sekarang pakai tuh ilmu apa yang kayak gini? Ilmu kayak bumi. Gitu. Bingung aku gimana jawabnya. Udah, kamu ngomong sama Mama aja. Jadi intinya gini. Ya, jadi intinya waktu dulu kalau saya cuman pikir kita ini kan lingkungan musik, aku nyanyi, Mas Adi musik. Terus anak-anak itu kalau aku simpel mikir dia harus bisa bermusik juga, karena lingkungannya musik nanti masa dia nggak ngerti gitu loh. Akhirnya kita lesnya juga les sekolahan di dekat rumah itu cuma 3,5 tahun, malah dia bisa baca not balok dulu daripada baca loh sebenarnya. Jadi baru bisa not balok, baru bisa baca tulis, baca alfabet maksudnya. Iya. Gitu. Ya, terus kita kan memang mungkin lingkungannya sering konser, Mas Adi sering ke backstage ya. Iya. Aku juga sering ngajak dia show kemana-mana keluar kota. Jadi mungkin lingkungannya tercipta akhirnya lama-lama mungkin setelah dia dewasa, jadi aku jadi musisi juga deh gitu. Padahal dulu aku cita-citanya Kev kamu jadi businessman aja deh gitu. Kalau jadi musisi udah ya pengen beda aja gitu suasananya. Tapi memang setengah-setengah sekarang Kevin menjalani dua-duanya sih sebagai musisi dan dia businessman juga sih gitu. Kalau Tristan kan sekarang dia sekolahnya selesai sih ya sampai sarjana alhamdulillah. Cuman dia juga bikin Mantra Futura, bandnya itu kan Manfood ya. Kan agak genre-nya berbeda banget, yang bukan musik terlalu komersial, tapi ternyata memang indie banget, tapi banyak yang suka juga gitu. Ternyata, kok kamu juga jadinya serius ya, jadi mau anak band juga. Iya mah, tapi dia ada karena di sekolahnya bisnis, dia akhirnya juga belajar sesuatu lah gitu untuk mengimbangi musiknya itu gitu. Atau untuk menyenangkan ibunya. Apa? Atau untuk menyenangkan ibunya. Mungkin dekat sama mamanya. Dekat dua-duanya dekat. Kalau Mas Adi tuh jadi gini, waktu mereka kecil, memang pendidikan semua diserahin ke aku. Baik mas sekolah musik pun juga aku kan lumayan bisa lah main piano. Jadi aku belajarin sampai mallnya sama crashnya cuma 2 gitu. Setelah itu lempar ke Mas Adi gitu. Pusing Mbak kalau udah kebanyakan. Musician joke gitu ya. Mulai. Iya, musician joke. Benar. Akhirnya terus tapi kalau udah SMP baru kemudian Mas Adi lebih di depan gitu. Jadi kita pengennya tuh kayak aku pengen anak-anak tuh punya figur ayah gitu. Jadi lebih dominan karena kan udah mulai ada rebelnya, ada mulai melawannya kayak gitu-gitu kan. Aku kadang-kadang pikir aduh gimana nanti aku gimana sebagai kayak gitu kan sebenarnya wajar aja kan. Terus jadi kamu sekarang posisi di depan. Jadi saya cuma sampai kelas 6 SD aja gitu yang lebih saya pegang banget gitu. Pendidikannya, disiplinnya gitu. Mas Adi tau beres lah. Tapi setelah itu kamu berperan juga ya Pak ya? Berperan bantu-bantuin saya. Biasanya kalau udah cuma dijawab itu biasanya banyak banget tuh perannya. Kayaknya ketawanya agak ada pusing-pusing tuh Mas.
Pas bagian pusing. Aku penasaran ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat umum ditanyakan ke setiap couple yang ada di dunia ini. Sebenarnya di antara berdua ini siapa yang lebih dominan ini? Dalam Dalam hal hal apa? leading di rumah tangga. Gua Oh, nggak lihat, saya nggak lihat kok, nggak sebenarnya lihat. Tapi nggak ketika, ada monggo. Roger. Jadi kalau aku sebenarnya kan orangnya memang agak occupied ya dalam mendidik anak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk dalam hal tertentu, apa occupying, tapi dalam hal-hal tertentu aku menyerahkan ke Mas Adi karena aku nggak mau anak saya kan laki gitu loh. Jadi aku pengen udahlah Benar. tetap bisa ada peran bapak di situ. Bapak. Gitu. Iya. Mirip Ya. ya kondisi kita juga sama. Iya, mirip. kondisi kita mirip karena memang iya, memang sejak kami pindah ke Bali 4 tahun yang lalu ini, lalu menyesuaikan kehidupan di mana ya mau nggak mau job-job yang diambil juga udah harus lebih difilter ya. Karena waktu itu salah satu alasan kami pindah ke sini adalah untuk menyatukan kembali our family values. Memang akhirnya anak-anak lebih banyak pokoknya sama bapaknya aja. Kalau ada apa-apa bapaknya, udah sama bapak sama bapak. Karena menurut aku anak laki ya. Takutnya kalau sama saya terus, dia nggak ngerti cara menyelesaikan permasalahan secara laki-laki. Walaupun kadang-kadang ngelihatnya gatel ya Mbak. Maksudnya mereka tuh cara nyelesain masalahnya tuh. Tapi ya udah diem aja gitu. Mulutku tak kunci. Kalau yang aku pengen nanya nih ke Mas Adi ya, hal apa yang paling keras yang pernah dilakukan pada saat mendidik Kevin dan Tristan? Paling keras nih, apa nih? Kalau ke Tristan relatif udah nggak pernah keras karena udah pengalaman di Kevin. Di Kevin itu aku terus terang pernah suatu ketika kebablasan sih. Aku nyesel. Aku masukin ke kamar mandi waktu itu. Oh ya, saya temenin Mas. Pernah juga. Oke. Udah gede dua-duanya kita masukin. Oh iya. Udah gede ya. Dua-duanya kita masukin. Kalau saya gini, Tristan pernah. Karena lupa ya. Lupa. Gini, jadi aku prinsipnya gini, kalau misalnya salah satu berbuat salah, satu nangis, satu apa, dua-duanya mesti dihukum. Oh, itu kalau Benar sih. Iya. Ya. Karena Iya, iya. karena dia Iya, iya. sampai dia kapok. Tapi sejak itu kan dia jadi kapok. Karena dimasukin kamar mandi dua-duanya. Setelah itu mereka nangis di kamar mandi, tapi itu nggak pernah berantem lagi sejak itu. Itu kayaknya yang satu umur 3 tahun, itu masuk 10 tahun ya. Pernah juga aku bentak, terus aku pernah lempar apa gitu ya. Padahal tuh zaman kita kan, zaman orang tua kita, Iya. Lebih keras aku lagi. nggak tahu sama Sophie seperti apa. Tapi Orang tuaku keras banget, jangan ditanya Mas, bisa 2 episode sendiri. makanya bisa Iya. tangan gitu meluncur gitu ya. Ya. Tapi Kita enggak. aku berbuat seperti itu aja itu udah nyesel Nyesel. banget gitu ya. Karena kalau aku sampai pakai fisik, berarti itu pertanda aku gagal. Gagal memanfaatkan karunia yang Tuhan kasih, yaitu mulut. Mulut itu dan facial expression segala macam kan itu sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi. Kadang-kadang untuk waktu-waktu berikutnya, kadang-kadang aku cukup melirik begitu aja, dia udah tahu. Jadi ada bahasa tubuh sebelum akhirnya kita manfaatkan kata-kata gitu. Kalau sampai aku pakai fisik, aku malu sekarang betapa bodohnya, betapa primitifnya aku sampai fisik bisa dimanfaatkan gitu ya. Iya, iya. Tapi Karena rasanya gimana Mbak? Anak-anak zaman sekarang soalnya juga beda sama zaman kayak kita waktu kecil kan. Kita sangat takut banget orang tua dan kayak one way gitu, sama guru pun juga begitu kan. Ya, kalau anak sekarang kayaknya nggak bisa diterapin kayak gitu. Enggak, maksudnya mungkin ini persistensi dalam disiplin gitu, menegakkan disiplin gitu ya. Kalau sekarang kita minta dia disiplin, besokannya kita longgar di hal tertentu. Nah, inkonsistensi itu juga bahaya buat mereka gitu ya. Aku belajar suatu ketika nggak ada ya, bingung dia. Aku belajar soal itu justru waktu di Twilight Orchestra. 30 tahun lalu waktu aku dirikan Twilight Orchestra kan aku berhubungan dengan musisi-musisi yang semuanya senior. Aku kayak anak bawang yang sok mimpin senior, yang mereka kan dosen senior, umurnya 20 tahun di atas aku. Terus lu siapa mau coba mimpin gua gitu ya. Nah, oke, dari situ aku udah menetapkan diri bahwa
conductor itu kan maestro, supposed to be master, yang guru mengajar gitu. Tapi hal itu aku kesampingkan, aku belajar dari mereka. Tapi pada saat latihan dan konser, ya aku tetapkan sama mereka, ingatkan bahwa I'm in charge gitu ya. Karena kalau enggak, siapa yang mau mimpin semua? Akhirnya kayak gimana? Oke, aku minta disiplin. Nah, disiplin susah. Akhirnya janji latihan jam 10, akhirnya jam 11 baru komplit, dan seterusnya. Nah, itu zaman dulu begitu. Hukuman, sanksi, potong honor, dihitung per jam, yang kurang 1 jam kehadirannya berarti dikurangi segala macam. Itu nggak bekerja, nggak efektif gitu ya. Lama-lama aku kesel. Udahlah, sekarang gini. Mulai besok, aku mulai disiplin dari aku sendiri. Kalau aku datang jam 10 seperti aku tetapkan di awal, aku mulai. Regardless mereka tuh cuma 10% pun, aku nggak harus lengkap mulai aja. Oke. Nggak lengkap. Tapi nggak efektif kan latihan. Bayangkan nanti begitu komplit, yang baru datang, ini apa? Loh tadi udah kita bahas. Kita ngulang-ulang kan, nggak efektif kan. Tapi untuk secara psikologis, begitu kita mulai, yang telat datang kan buka pintu, biasanya menunggu dia gitu. Loh kok mulai? Terus dia akan kayak begini nih, bawa instrumennya, terus buka instrumennya pelan-pelan, ambil begini ke aku, ono sewu gitu. Aku gini-gini. Nggak marah, gitu. Nggak marah, tapi rasa no. Ternyata dengan cara itu, sampai sekarang, alhamdulillah aku nggak pernah ngalamin musisi telat tuh. Setiap latihan, jam 10 misalnya, ya jam 10 latihan, pasti jalan. Nggak ada telat. Hampir 30 tahun. Jadi hal-hal seperti Jadi ke anak aku terapin itu. Kalau kita mau ngajari apapun, paling bagus ya, orang bilang kan action speaks louder than word kalau nggak salah. Action speaks louder than words. Nah itu bener banget, dan aku ngalamin itu, dan terhadap anak pun ternyata begitu gitu. Kalau kita contohkan, kita lakukan, kita berikan keteladanan, nggak usah pakai ngomong, mereka ngikut gitu. Iya. Tapi memang butuh proses ya. Ya, kalau dari aku sih masalahnya aku mungkin lebih linear orangnya kan daripada Mas Adi. Jadi waktu kecil itu aku udah menerapkan sistem belajar yang harus dicatat. Sehari ini kamu ngapain aja, jam segini gitu. Memang kayak lucu ya, kayak robot gitu. Tapi lama-lama akhirnya mereka melakukan itu, dan aku selalu lihat gitu. Sekarang Tristan dan Kevin tuh begitu. Kadang-kadang malah lebih rapi dari saya sekarang di email kan. Runut ya. Senin gini, Rabu, Selasa gini. Jam-jamnya juga gitu. Itu udah saya mirip kita ya. Juga, jadi banget. Mirip ya ternyata ya. Mirip lu lagi. Kita sama berarti. Aku juga miss listing everything, write down, list it down. Sofi punya buku di meja sini, meja sana, sama di kamar. Jadi nggak ada alasan nggak mencatat, karena semua bukunya ada di setiap sudut gitu. Wow, lebih hebat lagi tuh berarti. Kalau aku sih nggak segitunya sih, cuma ada notebook gitu. Notebook ya. Iya, jadi sama kita ada papan whiteboard kecil. Jadi anak-anak kalau mau apa-apa di situ. Nah, kayak kemarin waktu mereka lagi negosiasi ke kita masalah screen time kita kurang nih buat game, buat apa di weekend. Wah, ambil whiteboard. Oke, kita breakdown. Dalam 1 jam, 24 saya bagi 4. 6 jam, satu pie 6 jam. Oke, 6 jam itu 8 jam dipakai tidur, udah dibikin fractionnya gitu loh. Karena menurut aku kalau nggak ditulis nggak ketok ya Mbak Mes ya. Bener nggak sih? Kita cuma ngobrol di awang-awang. Ya kan? Kayak ngeliat not balok gitu. Itu poinnya Mbak Mes itu ya. Enggak, jadi intinya memang mungkin aku zaman dulunya nih. Kalau Sofi kan zaman sekarang ya. Untungnya zaman dulu kan kita belum zaman internet kan. Belum terlalu lah. Jadi tergantung main handphone segala kan. Jadi lebih dicatat-catat biasa aja. Cuman masalah kebiasaan itu karena diterapkan. Kan kalau pendidikan anak tuh dari 0 sampai 10 itu kan sebenarnya pegangan kita nih. Nanti setelah itu kan
aku lebih suka mereka berat di muda, di masih kecil. Nanti kalau udah besar mereka kan akan jalanin sendiri tuh. Udah ada pengaruhnya juga dari lingkungan luar kan. Nah itu aku pengen dia udah punya pegangan itu. Makanya dia sekarang pun Kevin Matisan udah ngerti. Polanya tuh udah kurang lebih kayak gitu dengan cara dia ya. Cuman ya hari ini harus mengerjakan ini, targetku bulan ini apa kayak gitu-gitu. Jadi udah Tapi berjalan di kamu. aku curious terus terang lihat Sofia sama Pongki. Kan kalian kan orang sukses, pinter, dan udah eksis. Ya ampun, amin ya Tuhan, makasih. Nggak ada masalah gitu. Tapi tiba-tiba pindah ke Bali, maksudnya bukan soal pindah ke mananya, pindahnya dari kota yang membuat dia besar, mereka terkenal gitu ya. Tiba-tiba pindah gitu ke satu tempat yang ternyata Bali lah gitu ya. Itu enak sih. apa penyebabnya dan apa yang bisa meyakinkan kalian kalian yakin harus pindah gitu? Aku cuma pengen tahu. Kita gantian nanya deh. Jadi gini Mas ceritanya. Silakan Bapak. Sebenarnya itu Sofi, silakan. Enggak, intinya. Enggak, kalau ini kan bukan tentang kita, tapi hari ini kita ceritakan karena ditanya oleh beliau. Ya. Begini, kami berdua tuh memang bukan fansnya Jakarta sebenarnya. Yang orang nggak tahu ya. Ya, kami nggak begitu suka tinggal di Jakarta. Jadi sempat ada wacana waktu menikah, apakah Sofi mau tinggal di Jogja? Tapi pada saat itu karir kami tidak memungkinkan untuk Sofi tinggal di Jogja. Ya, pada saat itu. Jadi akhirnya kami tinggal di Jakarta. Ketika kami tinggal di Jakarta pun, kami itu sudah berencana untuk cari tempat kemana lagi nih pindah. Tapi karena sekali lagi Mas, karir kita kan kita mengembangkannya di ibu kota. Nggak mungkin pindah. Akhirnya pada saat itu. Akhirnya lahirlah anak pertama, makin lagi di situ. Kemudian lahir anak kedua di Jakarta juga. Jadi semakin tertunda impian itu. Nah, sampai suatu hari sampai suatu hari kami berpikir apa kita pindah ke Bandung nih. Kebetulan kita ada usaha juga di Bandung. Tapi sama Mas Luki. Sama Mas Luki Suryo. Mbak Uci. Tapi akhirnya Bandung juga semakin padat dan tidak fleksibel pesawatnya ya kalau untuk wirawiri. Dulu ya, sekarang beda lah. Terus kita mikir gila nih, kita pindah Australia aja gitu kan. Wah, itu mulai hayalan. Tapi ada suatu hal yang membuat kita nggak bisa ke sana akhirnya. Oh ya sudah, mana nih paling dekat Australia nih? Wah. Nah, jadi ibaratnya kalau kita buka map, kalau cita-cita besarnya ke Australia, nah kita kelihatan ini Jakarta. Kalau kita balik ke Jogja kan menjauhi Australia. Kita ke Sumatera, ke Medan misalnya menjauhi. Jadi cari deh yang satu step udah lebih deket lagi apa? Tengahnya dapat. Wow, Bali. Gitu. If you cannot achieve your dreams today, do one step yang take you closer gitu loh. Kebetulan juga di Bali itu airportnya itu sangat menunjang untuk kami kemana-mana. Mau kemana juga jamnya banyak dan bisa ya dibanding kota lain gitu. Nah kebetulan juga Mbak Sofi ini penggemar laut gitu loh. Dan kalau saya lebih suka yang dingin, nature ya, dan cocok sekali untuk. Nah karena kami berdua itu dibesarkan, kita punya impian untuk membesarkan anak di tempat yang tenang ya. Yang pada saat itu kami melihat. Kami dulu tinggal di Jakarta Selatan, di daerah Permata Hijau itu, untuk membesarkan anak itu agak was-was ya, karena itu padat ya. Kebetulan daerah kita aja padat. Mungkin kalau teman-teman yang ada di sana, mungkin rumahnya lebih nyaman dari kita. Ya, mungkin. Kita enggak. Kita pokoknya ribet di sana. Akhirnya kami cari... Emang nggak betah di Jakarta dia mah. Iya, kita cari... Ada Mas Alex, oke terus. Mas Alex, apa kabar Mas Alex? Akhirnya kita melihat kalau Bali ini masih punya ruang gitu untuk orang-orang yang berpikir seperti kami. Dan ini nggak harus pembenaran ya, ini adalah custom made buat keluarga kami gitu sebenarnya. Ini yang kita cari gitu ya. Setiap keluarga kan pasti memiliki value atau cara mereka menjahit baju mereka sendiri. Seperti keluarga Mas Adi juga dan Mbak Memes. Which brings me to my next question. Pasti kan ketika teenagernya si Kevin sama Tristan ini kan namanya anak laki ya, video game lah apa itu kan pasti pernah gimana ya untuk apalagi zaman sekarang ya, zaman dulu aja mereka udah kenal video game, apalagi anak saya sekarang sini gadget situ gadget, zaman sekarang sekolah aja mereka harus online ya. Kalau ada ininya, ada istilahnya katanya kalau dulu ke sekolah tidak boleh bawa handphone, kalau sekarang harus bawa handphone, tidak boleh ke sekolah gitu kan karena pandemi ini kan kacau ya Mas gitu. Tapi kan screen time-nya
jadi tinggi. Sementara anak ini masih ngotot, oh setelah screen time saya tetap harus ini, mau lihat YouTube lah, mau apa, sementara semuanya itu udah pakai screen gitu. Nah itu kemarin sempat jadi perdebatan kita. Lalu aku melihat salah satu postnya Mas Adi, dia bilang gini, Mas Adi bilang gini, dulu katanya Kevin itu dia pusing, Kevin tuh main video game melulu. Akhirnya akhirnya Mas Adi udah deh terjun aja, lihat dia tuh ngapain sih di video game ini. Diajakin main orkestra, si Kevin ditantang main lagu yang di video game itu. Iya, tahu. Loh ya ini enak bapak punya orkestra lah, kita gimana caranya itu biar anaknya nggak main Kita game? main keroncong aja. Bisa lah. Nah itu kenapa Mas? Ini kenapa? Jadi ini waktu itu umur berapa Mas? Tatakau Monotachi ini. Waktu generasi kita kan game itu mainan kan macam-macam ya. Apa namanya, kita bisa main atau tidak gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu dengan elektronik itu dan penyebarannya, kemudian ada ini lawan ini gitu, jadi ada keikutsertaan dan apa namanya, daya tularnya tuh demikian masif sampai aku mikir, wah ini if you cannot beat them, you join them. Join gitu. them. Oh benar. Jadi ini terlalu besar kekuatan pertumbuhan gaming itu gitu ya. Nah terus aku perhatikan lagi di gaming itu juga ada pelajaran juga, terus ada sisi positifnya juga. Coba aku lihat sisi-sisi positif, instead of mengkhawatirkan atau menakuti sesuatu yang ada di dalamnya gitu, mengkhawatirkan gitu. Aku coba cari apa sih yang menarik gitu. Oke, gamenya aku nggak bakal tertarik karena dari kecil aku nggak suka gaming gitu ya. Nah, terus ternyata musiknya tuh ada penciptanya siapa, Vin? Namanya Nobuo Uematsu nih, Pak. Dia bikin ini, bikin. Tapi emang Lama-lama musiknya belajar. bagus ya, Mas. Game-game anime-anime itu. Aku pelajari musiknya, kemudian aku dengar ternyata di sana ada konsernya. Wah, kalau gitu Papa mau bikin konser. Oh ya, Pak. Yang tadinya kita selalu berantem di sisi itu gitu ya. Akhirnya kita bisa bikin satu kolaborasi out of it gitu ya. Jadi ya itu yang aku pikir di dalam hidup yang makin cepat perubahannya, apalagi sekarang disrupsi di mana-mana gitu ya. Sulit kita kalau kekeh menerapkan tradisi kita yang kita biasa lakukan dari kecil. Ini saya dididik dari kecil begini begitu apa namanya, kaku gitu ya. Saya kira dalam dunia yang berkembang sangat cepat dan eksponensial, makin lama makin cepat, itu yang sangat diperlukan menurut aku ya, adaptabilitas dalam menghadapi keadaan, soal nilai-nilai anak. Bukan berarti kita harus mengorbankan hal-hal yang baik ya, ada hal yang prinsipil yang saya kira yang tetap harus kita pegang ya. Tetapi ada hal tertentu yang misalnya katakanlah nih, kalau aku datang ke stasiun TV, Pongki pasti juga ngalamin lah gitu ya, pada saat di brief sama direkturnya yang usianya sama Kevin gitu. Nggak gini Mas, biasanya basically gini Mas Adi. Nanti kamu begini, kamu begini. Kamu iya. Begini. Itu ternyata bukan mereka tidak sopan. Jadi, bukan ya, mereka nggak ngerti cara mereka dan gitu mungkin pendidikan zaman dulu kan kita dididik benar-benar intens oleh orang tua yang bayangkan sekarang bisa dimengerti. Ibu juga ada waktunya main gadgetnya dia, ada ibu berkarir gitu ya. Bapak juga lebih sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Akhirnya mungkin karena kurangnya kontak interaksi langsung gitu ya, tatap mata jarang, kalau ngomong kadang-kadang di WA grup keluarga gitu ya. Jadi interaksi yang natural itu jarang terjadi. Hilang. Begitu. Nah, tapi aku sih lihat intensinya. Dia bukan intensinya nggak sopan, bukan. Cuma dia menemukan, dia menerapkan cara baru yang menurut dia itu sopan gitu ya. Ya udah, balik lagi. you cannot beat them, you join them. Oh gitu ya. Udah aku coba nyesuaikan. Toh dia sopan sama aku. Iya. Walaupun ngomongnya belum ngerti kata pengganti orang kedua gitu ya, nggak bisa. Maaf sebelumnya Mas Adi, jadi nanti pada saat Mas Adi itu mereka nggak bisa, mereka biasanya jadi nanti gini Mas Adi ya, kamu
kamu naik tangga nih, Mas Adi, kamu Mbak Memes, Kalian, rasanya kalian. kita ya, kalian berdua nih nanti, sementara kita yang udah didikan orang lama yang gini, kamu, kalian, gimana maksudnya? Sudah bergetar. Klan, kalau bukan kalian Mes, sekarang klan. Klan. Keren. Lebih pendek lagi. Update nih Mas Adi. Banget ya, anak-anaknya 23 tahun loh Tristan tuh masih, jadi mereka masih sangat Tapi update. kadang ya update, tapi kadang-kadang Kevin Matista malah bilang mama sama papa lebih update daripada kita. Agak iya, terlalu benar. advance malah. Di mana kita bisa menemukan pendidikan etika sopan dan budi pekerti itu? Zaman coba? sekarang ya, Zaman sekarang ini. untuk menjelaskan Di mana, kepada Mas? mereka. I don't think they even know how to write a proper email loh Mas. Kalau nggak kita yang betul. latih, nggak bisa. Mereka akan pakai bahasa WhatsApp-nya Udah kata pengen di ngomong katanya. email. Iya, Ya, iya. benar Mas Adi. Jadi memang masalah kita sekarang memang komunikasi. Zaman dulu kan sebelum ada gadget-gadget ini kita berinteraksi langsung. Setiap kata yang keluar itu dibarengi dengan intonasi, kemudian juga dengan ekspresi wajah gitu ya. Iya. 3 hal itu salah satunya nggak paralel gitu ya, udah artinya beda gitu ya. Nah, bayangkan sekarang kita dibiasakan komunikasi kadang-kadang ya dengan tekstual aja melalui medsos gitu ya. Emoticon. Kadang-kadang dibantu emoticon. Kadang-kadang gila, cuma kata gila gitu ya, tanpa emoticon tuh bisa 1000 arti kan ya. Tapi begitu gila terus pakai tanda ketawa gitu. Suddenly it's okay. Udah beda dengan gila tanda hati gitu. Maksudnya gila, gue kagum banget ya kan. Bisa beda banget. Atau gila terus tanda yang yang setan-setanan tuh gini tuh. Marah kan. Jadi apalagi nggak ada ini, mereka nggak lihat wajah kita seperti apa ekspresinya. Masih mending ngobrol dengan video call itu masih itu resikonya lebih kecil lagi untuk mispersepsi gitu ya. Tapi ya itu kita hidup kan di situasi itu di mana dalam setiap percakapan, kalau aku pikir sebelum kita respons, itu biasanya aku coba kemungkinan A, B, C, selalu begitu. Jadi jangan suuzon gitu. Iya. Ya. Wah gila deh, zaman sekarang tantangan kita yang lebih tuir ya. Aku ya yang lebih tua. Senior. Dewasa Mas. Itu dewasa. Tapi no, Lebih Sof, susah. aku juga merasakan itu sih. Jadi sebenarnya kita ini kan punya anak laki 2 ya. Terus ada suami gitu. Kita cewek sendiri kan. Nah ini sebenarnya kita punya tradisi sebenarnya di rumah yang mungkin bisa diterapkan juga ya buat orang-orang tuh kayak gini loh. Kita selalu ngobrol di meja makan. Jadi kan kadang-kadang di rumah nih semua nih masing-masing di kamar nih. Terus kapan kita ngobrol ya semuanya sibuk sama komputer sama gadget segala macam. Akhirnya aku bilang pokoknya setiap ada di rumah makan siang atau makan malam harus makan di meja makan. Karena di situ saat itu kita interaksi. Taruh gadget semuanya, nggak boleh ada ngeliat handphone. Gitu. Nah itu kita terapin karena kalau nggak kita makin susah ngobrol loh. Begitu karena anak masih kayak umur Tristan tuh kalau ngomong kan kadang kayak kita mesti diem dulu dia. Rupanya dia mencerna atau apa. Pokoknya kayak beda. Kalau kita kan kalau orang zaman dulu ngomong langsung interaksi gitu. Kalau dia nggak lebih diem. Anak-anak milenial rata begitu kan sekarang, bener nggak sih? Jadi kayak ada delay-nya gitu diemnya. Iya. Mungkin penuh kali ya. Penuh dengan itu distract gitu. Iya. Ya udah jadi penuh kita dengan biasakan tab. Kalau kayak di handphone kan tabnya harus ditutup-tutupin dulu karena semua udah buka-bukain. Begitu. Kayak gitu semacam gitu. Jadi aku membiasakan itu. Maka aku bilang tetap biar gimana kita harus terus terapin itu karena kan nanti takutnya ini apalagi sekarang udah pandemi makin parah lagi semuanya ngeliat itu nggak bisa ngobrol secara live gitu live gitu. Jadi secara hangat ya. Secara hangat intimate terus kita dengerin curhat mereka terus apa lebih ke dengerin kayak gitu. Oke, ini kan adalah ketika anak-anak remaja beranjak dewasa tapi at this point Kevin aja udah 30. Ya, sudah punya hubungan serius dengan seorang wanita, akan beranjak ke pelaminan mungkin, saya nggak tahu nanti akan tanya ke Mbak Memes juga. So actually, which brings me to my key question ini kunci banget nih ya, yang tadi kita lewatin nih sama-sama masih mirip-mirip nih, kita udah lewat sama-sama, iya bener loh Mas Adi, bener Mbak Mes, kita juga ngelewatin. Yang kita pengen tahu sekarang adalah anak-anak mulai meninggalkan sarang ya, punya dunia masing-masing, bahkan udah kerja, udah bisa diandalkan, udah independen ya. Maksud Kevin udah independen, Tristan also trying his wing sekarang ya dengan dia punya
band baru itu, dia mencoba bagaimana dia nanti akan menjalani hidupnya. Lalu tinggal berdua ini ya. Nah, pertanyaan saya adalah itu gimana ya Mbak sama Mas untuk apa ya, kaget nggak sih dari yang tadinya sibuk ngurus anak ini itu, suddenly they don't need us anymore. Sekarang kita cuma berdua aja, kalau kata orang Sunda pacolok-colok panon. Saking nggak ada kerjaan lain. Saking nggak ada kerjaan lain gitu kan. Gimana itu caranya, apalagi pandemi, nggak ada, mungkin di rumah lu lagi nih, lu lagi gitu. Kan tapi kan lu laginya beda dengan lu laginya waktu baru nikah. Waktu baru nikah kan semua sayang, Iya, beda. iya kan. Gimana tuh? Betul. Gimana? Oke, aku dulu ya. Jadi gini, aku paling merasa sering galau itu sebenarnya, jujur. Karena apa? Karena aku kan orangnya emang suka posesif ya sama anak gitu. Kayak merasa memiliki banget. Nah, seperti kayak Tristan, sekarang kan dia udah lulus, dia udah mulai bikin band, dan dia sekarang udah mulai mau kerja sesuatu bisnis lah sama teman-temannya. Itu your baby ya? Iya, my toy boy Bungsu, banget kan iya. Tristan ya. Nah, jadi dia cuma bilang gini, Mama, kalau aku pergi, misalnya kan aku pergi, Mama aku pergi ya, aku mungkin 2 malam nginep di rumah teman gitu. Aku suka peluk-peluk dia gitu, jangan dong kayak gitu-gitu. Terus kita, Mama jangan gitu. Jadi sebenarnya saya juga belajar, diajarin Tristan, Mama jangan gitu. Kalau Mama gitu berarti Mama nggak ikhlas. Aku kan harus berkembang, Mama, dia bilang gitu. Aku kan harus nanti mencari nafkah gini. Walaupun kita juga sebenarnya udah ngasih tahu ya, tapi benar-benar mau nangis kan tuh. Begitu loh. Jadi si Tristan udah nasihatin aku balik. Jadi aku bilang, oh Tristan, ya udah deh, kamu pergi deh, dadah. Kamu jangan nangis, aku jadi pengen nangis. Aku udah nangis. Sebel. Payah Jadi ikutan nangis. Ya gitu, jadi intinya Tristan kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Coba, aku ini Sofi dulu. Ambil tisu. Kasih bos. Kasih. Wih, kok terima kesini jadi duit, Mas? Yang warna merah Mas, coba. Aduh, jadi Terus, terharu. Mbak. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya kita menyibukkan diri aja, kayak Mas Adi. Kebetulan sih memang sibuk sih di pandemi ini ya, jadi nangis tuh. Tapi aku sekarang nungguin Kevin mau nikah kan. Nungguin Kevin mau nikah, iya. Iya. Kevin mau nikah. Nah, itu juga nggak bikin nangis, itu juga pasti bikin nangis deh. Belum hari Iya. H nih nanti, kalau hari H pas sungkem itu, aduh. Tapi sebenarnya udah siap sih, sebenarnya udah siap. Cuman karena nih Sofi nangis sih jadi ikut nangis. Terus udah Saya gitu bikin Sof, episode nangis sendiri, gimana? Saya lebih ngaco nih, Mbak. jadi apa namanya, kita memang harus belajar sih untuk mengikhlaskan kayak gitu. Terus cari kegiatan juga, di antara berdua ini kan masing-masing punya kegiatan. Kalau saya sekarang lagi sibuk ini Tanaman. ngurusin tanaman. Segala pohon kemarin. Sof, sorry ya, udahan dulu teleponnya. Ini soalnya tukang lagi mau potong ini, tebang pohon. Oke deh, difoto loh pohonnya. Tapi saya pernah bikin lagu ya, ini bukan promo, tapi something similar untuk situasi ini. Saya bikin lirik tuh gini, cinta itu merelakan, cinta itu membebaskan. Karena justru itu yang paling tinggi dari tahapan cinta, bukan mengikat. Ketika dia merelakan, membebaskan, itulah anugerah. Cinta ini itu merelakan. Bila benar-benar kau mencintai, lepaskan dia, relakan dia pergi, berikan sayap agar dia mengerti Bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. Nanti aku kirim. Jadi promo. Kita nggak bisa ngarang lagu gitu. Enggak, soalnya kita juga bingung. Anak kita kan ntar lagi kuliah nih. Kita sebenarnya begini-begini cengeng berdua sebenarnya. Anak kita yang paling besar ntar lagi kuliah. Kita akan melalui tahapan itu. Itu aja kita dari sekarang udah. Mungkin Mas Adi ada jawaban yang lebih lebih netral coba. Coba mungkin jangan bikin nangis Mas Adi jawabannya. Jangan aku ya, nanti aku cengeng lagi. Mas Adi ayo. Apa ya? Merelakan waktu Tristan ke BSD terus sekolah kuliah. Ya, kebetulan aku juga karena prinsip membesarkan anak tuh benar-benar aku anggap mereka teman. Dari mereka kecil, bahkan dari bayi tuh dalam berkomunikasi itu aku selalu berkomunikasinya gayanya selalu kayak teman gitu ya. Sampai Kevin untuk pada satu masa tuh saya larang panggil papa gitu. Dia manggil nama, kamu mesti manggil aku Adi. Jadi kalau di mall dia manggil Adi, memes, gitu. Masih berapa, 5 tahun ya begitu. Ya, biar nggak hilang maksudnya juga. Nah,
gagal sih karena selalu dimarahin sekelilingnya gitu karena dia bilang nggak sopan kamu, itu orang tua kamu. Nah, akhirnya dia lebih sama milieu dia lebih kalah gitu. Ya udah kita. Tapi intinya aku upayakan begitu supaya kalau misalnya nanti dia besar gitu ya, remaja lah katakanlah, dia tuh nggak ada kesungkanan untuk curhat ke aku gitu. Bayangin kalau dia curhat, nanti curhat ke temennya, bisa-bisa ya kalau bener ya, kadang-kadang kan malah disalah-salahin gitu ya. Itu terbina. Di satu sisi itu mempermudah pengelolaan anak-anak waktu dia remaja. Yang remaja dulu zaman aku sulit. Aku tuh badung banget, berantem yang kayak gitu-gituan lah gitu ya. Kayak susah ya membayangkan mukanya Mas Adi kalau begitu masa beranteman. Aku dulu dari 8 bersaudara aku paling kacau lah gitu ya. Artinya nggak ada yang aku takutin dulu tuh. Di sekolah tuh aku bukan seksi keamanan, kesenian, aku keamanan. Rambut gondrong gini. Nah, terus jadi aku pikir aku nggak mau anakku seperti itu. Nah, caranya ya aku coba jalin komunikasi seperti teman. Tapi sampai waktu Kevin masih serumah gitu ya. Itu udah kebiasaan aku jam 12 sampai jam 2 pagi tuh selalu kita di meja makan ngobrol. Jadi sohib aku banget lah gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kalau tiba-tiba Kevin sekarang udah tinggal sendiri. Terus Tristan ya nggak semudah itu ngobrolnya sama aku ya. Dia lebih orangnya lebih tertutup gitu, nggak kayak Kevin. Anak tapi kedua emang agak begitu ya Mas kayaknya. Agak sedikit ada antik-antiknya gitu. Aku juga ngobrol lama gitu, tapi nggak setiap malam gitu. Kalau Kevin tuh setiap malam gitu. Milenial juga sih. Nah, terus jadi aku mulai coba untuk nerima gitu ya. Dan kelihatannya aku memang nggak dikehendaki oleh mereka untuk memaksakan diri untuk aku mau bicara sekarang gitu. Ya udah, dengan pace mereka lah aku coba sesuaikan. Setiap saat mereka mau bicara sama aku, I make myself available selalu gitu ya. Selalu begitu. Aku coba gitu. Padahal kadang-kadang lagi pusing nih gitu. Tapi Kevin, Tristan, mereka prioritas buat aku. Nah, kalau sama saya beda. Kalau saya kan kadang suka nyelonong aja, namanya mama kan, so saya pengen Sama ngomong pagi-pagi gitu. Ternyata mereka nggak, tetap dengan jamnya. Mama nanti ya, tunggu 1 jam lagi sih kita baru bisa ngobrol. Misalnya, kadang-kadang saya mau ngambil baju terus rebutan lihat gitu loh. Gak bisa kalau sama Tristan gitu. Jadi mesti dikasih kalau baru bangun tidur, kasih waktu aku 1 jam. Aku juga gitu ke mereka. Kamu juga? Enggak, aku ke Tristan nggak pernah jam. Oh, dia soalnya bangunnya beda sih. Bagi waktu kita beda. berantem. Walaupun aku bangun sama-sama sama Tristan, 1 jam 2 jam pertama aku nggak pernah komunikasi sama Tristan. Dia ngerti kalau kita kan ya saya sebagai ibu-ibu kadang-kadang pengen langsung aja gitu kan ya Sof ya, itu nggak bisa. Ternyata akhirnya kita saya nggak ngerasa ya udah nunggu sampai 1 jam, padahal lama juga ya nunggu 1 jamnya. Itu kan buat saya kayak lama banget sih baru bangun. Kalau saya kan baru bangun tidur 15 menit langsung set gitu loh. Iya, ibu-ibu kan ya multitasking. Mak begitu ya. Terus tapi mereka ya udah karena anak laki ya, itu satu lagi salah satu kita harus meredam rasa itu, mengikhlaskan hal-hal yang kayak gitu, sabar. Kayak gitu sih. Nah, jadi berarti menghadapi ini ada 2 hal ya, Tristan mendewasa, lalu Kevin juga sebentar lagi membangun mahligai rumah tangganya dia sendiri. Aduh Tuhanku, gimana lah itu. Belum lama kamu. Iya, tapi kan ngelihat orang lain begitu tuh kayaknya kita kan kayak dikasih kesempatan belajar gitu loh untuk melihat melepaskan anak itu seperti apa. Nah, kegiatan berdua akhirnya gimana? Berdua. Dia tanaman mulu nih sekarang. Kalau aku saya ada aksi, ya sekarang saya dengan 7 Bintang kan lagi sering nyanyi-nyanyi juga tuh. Yeah. Terus ada beberapa gitu ya acara yang kita juga pilih-pilih sih karena masih takut. Nah terus sama Mas Adi sendiri sih masih ada kita quality time berdua ya Pak ya. Kita ngapain sih Pak? Udah kelamaan di rumah 6 bulan setengah ya. Paling ngobrol ada kita waktu berduanya pasti ada gitu. Walaupun nggak banyak dulu lagi, tapi ada jam-jam tertentu yang enak kita ngobrol gitu. Me time-nya lebih banyak sekarang ya. Gitu. Tapi kalau aku semangat kerja aku malah nggak tahu malah berapi-api sekarang. Jadi ini juga nggak harus mengandung uang ya. Betul, iya ini juga nih. Job itu ada uangnya gitu, enggak.
tapi tiba-tiba ada keasikan tertentu yang wah ini seru nih. Ya itulah macam-macam bidang yang tiba-tiba seru gitu. Kerjaan ada aja sih gitu. Iya. Maksudnya dari berdua kita ngapain gitu. Yang berdua ya kadang-kadang berantem juga. Ngobrol, diskusi Siapa yang banyak sih. paling ngajak ngomong duluan kalau berantem? Aku lah. Yang ngajak ngomong duluan. Iya. Aku kan cepet berarti orang Mas yang Adi ngomong. pendiamnya. Lama Mas dia Adi sebenarnya sependiam yang dipikir orang-orang nggak sih Nah, Mbak itu. Mes? Banyak orang berpikir Mas Adi itu pendiam. bawel Saya kenal pribadi nggak begitu. Iya, enggak sebenarnya kita taunya nggak pendiam, cuma orang taunya pendiam. Dulu aku lebih diem. Aku introvert banget gitu ya. Nggak, apalagi sama cewek, Sof. Aku kalau sama cewek gimana ya, takut gitu ya. Nggak ngerasa pede, ngerasa gue nggak ganteng, nggak kaya, nggak apa sih yang gue andelin gitu ya. Rambut gondrong, ngacak gitu ya. Pokoknya nggak ada bagus-bagusnya. Jadi begitu kenal Memes yang bikin aku lebih ekstrovert sedikit. Asik. Mantap. Berani ngomong. Colek dulu dagunya, Mbak. Makan enak nih ntar malam nih. Ntar malam kayaknya makan enak nih Makan dimasakin. enak nih dimasakin. Sofi tuh. Sofi pintar masak tuh. Kalau ini enak banget. Wah, saya bersyukur. Kalau saya bersyukur. Iya, saya untuk perihal makan dan kebersihan sudah tidak perlu khawatir di rumah ini. Sudah aman, sudah ada. Saya tinggal ngurus yang lain. Iya. Iya, maksudnya dia adalah go OCD soal kebersihan. Maksudnya dia. Kalau dia nggak go sikatin dulu, nggak boleh naik ke tempat tidur soalnya biasanya. Tuh, pas. Wah. OCD-nya parah ya. Aku aja bilang kadang-kadang baru keluar, Papa, sendalnya baru di luar, udah disemprot belum, baru gitu doang. Tapi kadang-kadang Mas Adi juga suka, udah. Gitu. Padahal sebenarnya maksudnya kan kita ya mau bersih ya. Aku kadang-kadang berasa kayak hidup di asrama. Ini ibu asrama, ibu kos. Saya hari ini aja sudah jadi asisten dia untuk kebersihan, supir, akuntan, dan teknisi. 4 hari ini aja ini baru Senin. Ya tapi nggak apa-apa. Ya. Multitasking. Saya yang multitasking, malah dia sebenarnya malah fokus. Saya multi gitu. Tuh denger bapak-bapak jangan jorok, katanya tuh ada followers yang ngomong gitu. Leamni. Leamni. Oke, jadi kalau boleh bertanya, oke tadi kita udah dapat banyak ya, bahwasannya melepaskan anak itu adalah pekerjaan yang lebih berat daripada merawat mereka. Itu adalah the true bukti nyata kita mencintai mereka. Lalu sekarang soal bagaimana membagi waktu berdua. Nggak berarti udah bertahun-tahun menikah seperti Mbak Memes dan Mas Adi, 33 tahun, udah semuanya sepakat seia sekata. Masih berantem tuh, buktinya mereka masih ada agenda berantem, masih ada jadwal ya. Masih dijadwalin ya, karena serunya kan di situ ya. Iya. Tapi baikan lagi. Nah, itu biasanya paling terlama berantem itu yang boleh di rumah tangga Mas Adi sama Mbak Mes ini berapa lama? Kalau aku sih maunya sih nggak boleh lebih dari 24 jam gitu. Atau Mas Adi berapa? Kalau aku ya susahnya ini kekuranganku. Aku jarang marah sejak udah makin tua ya gitu ya, jarang marah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya aku tersinggung luka gitu ya oleh Memes gitu ya, aku coba lupain. Kalau nggak bisa lupain, aku catat. Jadi aku punya catatan tuh, ada note di gadget aku tuh. Surat cinta. Bukan surat cinta, pointer. Ini satu soal ini, soalnya. Terus jadi kalau sampai nanti ada waktunya itu berulang lagi dan kesekian kalinya, terus waktunya, momentumnya cocok untuk aku ngomong, aku ngomong. Belum tentu. Nah, aku akan ngomong, Mas, ini udah kesekian kalinya, kamu ngomong begini gitu, sebaiknya jangan. Kalau waktu itu dia bilang, oh gitu ya, tapi masalahnya dia, jarang. Dia selalu gitu, masa sih? Perasaan enggak. Nah, kalau udah gitu, eskalasi itu, naik. Karena aku bukan orang yang impulsif, spontan gitu ngomong, lu jangan gitu, lu gini banget. Enggak, aku selalu misalnya kesenggol gitu, diem aja, tapi aku catat gitu ya. Nah, kalau misalnya aku ngomong dia masih ngeyel, ya itu jadinya. Nah, begitu udah kena, begitu sampai fall, nah itu untuk bisa kembali lagi gitu.
Turun. itu lama gitu. Fade out ya. Apa sih? Untuk balik ke normal lagi gitu. Dia agak lama. Agak Jadi lama. makanya jangan bikin dia marah. Oh gitu. Yang lebih mudah nggak dari eskalasi terus kembali normal Mbak Memes malah. Itu cepet banget. Oh, iya, cepet orang baru berantem nih. Berantem yang seru gitu ya. Ini bisa tiba-tiba. Halo. Udah jadi gondok. Oh, kita lagi begini. Kita lagi begini. Senyumnya mana? Ini lucu nih. Aku nggak pernah lihat Iya, begini seumur ini hidup. lucu, ini lucu. Ini malah Lucu. lebih lucu dari rencana kita. Iya. Kenapa Mbak? Habis ngapain lama-lama berantem ya? Maksudnya kan udah serumah gitu, tinggal berdua pula. Ya jadi kayaknya udahlah gitu. Saya pernah Gitu. bilang ke Sofi gitu, kamu mau marah sama saya tuh rugi. Loh kenapa rugi? Soalnya cuman aku yang akhirnya betah sama kamu selamanya. Jadi rugi kalau marah sama saya gitu. Rugi beneran deh. Bener Ya, sih. ya lumayan lah ya. 3 hari dia maksimal. Pernah aku dimarahin 3 hari. Iya rugi. Dia yang rugi. Tapi kan 3 hari itu ada penurunannya. Ya, tetap Nggak- dimasakin. Oh, berarti kita Iya. kebalik ya? Mm-mm. Kita kebalik ya, Nggak- Sof? Ya kebalik. Jadi nggak tinggi terus, pasti ada turunnya gitu. Karena aku berharap dia ada usaha untuk lu perbaiki dong yang kemarin udah bikin gue kesel gitu. Kalau dari gue perempuan aja rese kali ya kalau gue. Kalau dia tuh justru aku suka nanya. Sebenarnya kalau aku bikin kamu sampai marah banget, nah aku justru seneng tuh kayak Mas Adi ditulis. Karena kalau dia ditanya gini, udahlah, kamu nggak perlu tahu caranya aku membuang sampah emosiku sendiri. Udah biar aku aja gitu. Loh kalau aku gampang. Jreng selesai udah kalau aku. Iya. Jadi sih. lagu ya. Jadi lagu keren. Jadi lah. Bener. Iya sih kalau dia sih gitu. Aku jadi belajar bahwa kalau dia udah pergi ke studio jreng aku nggak ganggu karena pasti dia ada yang mau dia lepaskan gitu di situ. Kalau aku loh gitu. Kalau Mas Adi ya masa harus telepon semua teman-teman orkestranya, ayo kumpul cepetan, gue lagi marah. Gitu. Nggak mungkin ya Mas. Kemana Mas kaburnya Mas? Yang penting kalau dia ada surat cinta tadi, surat cinta nanti dikasih Catatan ke aku. bagus loh sebenarnya. Itu udah dari dulu sih ya, dulu ditulis ya, sekarang di email atau di apa. Tapi ya udahlah, aku sih udah ngerti sih. Cuman akhirnya saya pikir introspeksi, udah deh daripada nanti suamiku lama marahnya, mendingan aku yang menjaga gitu, menjaga supaya jangan begitu. Sofi juga gitu loh ke saya, dia nggak sadar juga nih, email saya pernah, WhatsApp panjang, tulisan-tulisan itu. Jadi dia nggak verbal, dia takut kalau verbal dia nangis. Jadi ditulis. Nangis atau kasar, supaya saking marahnya. Supaya poinnya itu clear kan, maksudnya Mas Adi kan gitu kan. Jadi nggak keluar dari poin kan. Oh iya bener, Mas Adi soalnya bisa nulis kan, not balok. Aku juga kan backgroundnya lawyer, biasa nulis. Jadi memang kalau ditulis tuh kayak ada poin A, B, C, D gitu. Jadi jangan ngomongin kita ngomongin mereka. Ya enggak, ini maksudnya aku lagi berusaha nyari kesamaannya gitu. Gak apa-apa dong, sharing. Iya. Coba soalnya apa? Zaman dulu kalau tadi yang aku cerita tuh kalau tersinggung aku cuma tulis poinnya aja, bukan surat loh. Poinnya aja untuk nanti poin. Kalau momentumnya ketemu, aku poin itu akan aku keluarkan gitu ya. Tapi soal bagaimana menyelesaikan perdebatan permasalahan itu dari dulu kita memang surat menyurat. Jadi aku masih nyimpen sekarang surat-suratnya gitu ya. Terus dia balas itu. Terus abis itu pernah ada masanya SMS, terus ada masanya sekarang WA. Abis itu kadang-kadang kalau panjang dia email. Aku sih jarang email kamu email aku. Bagus. Aku cuma balas. Jadi lucu ini berdua nih. Terus aku temukan bahwa ternyata cara itu memang biar gimana pun lebih baik daripada kita berdebat secara langsung. Karena kalau berdebat ya, kita cenderung defensif dan cenderung ngeyel gitu ya. Iya sih. Kan apa ya, kita bela diri kan ya. Kalau orang ditimpuk kadang-kadang refleks petak gitu ya. Dia kadang-kadang dia pengen jujur tapi reaksi yang langsung ngeyel gitu. Jadi akhirnya nggak ketemu kan. Belum ditambah lagi dengan fakta atau poin persoalan utama kadang-kadang dirusak dengan imbuhan emosi. Nah, misalnya dasar loh gitu apa gitu. Nah, yang sifatnya apa yang merendahkan gitu. Nah, kalau atau pendek-pendek WA gitu, ya kan. Kalau di WA kan kita bisa sebelum send kita review dulu
ini Ya. perlu apa enggak ya? Ini kenapa pakai tanda seru nih? Nggak usah nih gini tanda serunya gini. Yang Lama penting deh. poinnya gitu. Begitu send, kita bisa lebih yakin bahwa poinnya, emosinya dibuang. Iya. Kalau dulu tuh Jadi aku lebih ada legatonya, ada staccatonya di mana gitu ya Mas ya. Jadi orang kan baca juga mengikuti emosinya. Berarti namanya adalah orkestrasi perasaan. Iya benar. Kenapa tadi Mbak Mes? Bener-bener. Apa tadi mau ngomong apa? Ya kalau aku orangnya sebenarnya kalau lagi marah langsung soft modelnya gitu. Tapi lama-lama semakin tua aku mesti kurangin kadar itunya karena kan mungkin Mas Adi kurang bisa menerima yang seperti yang waktu kita masih muda. Namanya juga manusia kan berubah-ubah. Iya. Itu waktu Ma- masih muda. Kata Mas Adi jangan nge-jam session mulu lo Mes. Lu tulis, jadi gue bisa baca. Not baloknya gimana nih maksudnya? Gila sih luar biasa ya. Ini, Tapi iya. kenapa tadi kamu mau Tadi ada sutradara Eman Pradipta Ya. bilang ini ada salah satu konten terbaik. Ya. Bukan berarti ini maksudnya konten terbaik karena relate mungkin dengan kehidupan semua orang, iya. banyak orang ya. Lucu ini, Kehidupan lebih banyak suami istri. lucunya malah ini daripada tapi kan serius loh tadi. Iya, nggak. Justru sekarang aku mau nanya, untuk Mbak Memes dan Mas Adi, if you have one tip untuk diberikan kepada pasangan-pasangan yang sedang menonton saat ini, yang sedang melalui musim sulit yang terlihat oleh mereka hanya perpisahan saat ini, apa yang kira-kira harus diconsider untuk mengimbangkan kembali permainan? Oh supaya nggak berpisah maksudnya gitu. Ya, itu kan kalau kembali ke orang ya. Tapi untuk mengimbangkan kembali permainan saat ini yang mereka lihat porsi perpisahannya kok kayak lebih besar gitu. Apa yang bisa kita lihat Perpisahan untuk Ya, apa? baterai. Sorry, baterainya belum habis. Tunggu, Oh, udah. ya. Bentar. Ya. Kalau aku sendiri sih melihatnya gini ya, lebih mikir, ini kan kita sekarang seperti lagi diuji di keadaan pandemi ini. Jadi sebaiknya kita berpikir, kita sehat dulu aja deh, ini kita anggap aja kita lagi perang kan gitu loh. Ini secara innocent aja gitu, kita ini lagi perang nih sebenarnya. Kenapa kita mesti cari perkara hal-hal yang sebenarnya malah tambah merusak kita gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi mendingan kita ya udah saling introspeksi diri, mungkin melakukan hal-hal yang seperti kita tadi meditasi, mungkin kalau Sophie masak, kalau aku dengan tanaman. Jadi kita memikirkan diri kita supaya kita sehat, terus lingkungan kita sehat. Nah, bicaralah baik-baik dengan pasangan yang lagi misalnya lagi nggak akur gitu. Apa nih solusinya? Gimana sebaiknya? Soalnya kan sebenarnya kan kita mikir kita nih kan lagi perjuangan hidup gitu loh. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang malah loh itu sebenarnya kan jadi kedua sebenarnya menurut aku gitu. Kalau aku sih gitu ya. Iya. Jangan menambah susah apa yang sebenarnya kita sedang lagi Betul. susah gitu. Iya, ini lagi sama-sama semua. susah. Kenapa kita jadi mesti memikirkan hal yang belum tentu kita hidup loh nanti di luar kalau kita misalnya akhirnya berpisah, divorce atau apa bukannya makin tambah ribet ya gitu lah hidupnya. Ini sekarang aja udah Iya. kita bersyukur aja kita hidup kita sehat-sehat aja deh gitu. Kalau saya ya sesimpel itu sih kalau saya. Ini Mas maksudnya perpisahan Ada antara siapa dengan siapa sih? Jadi maksudnya Orang. untuk ketika pasangan yang sedang menonton sekarang yang mungkin sedang mengalami musim atau lembah terendah dalam kehidupan perkawinan mereka, yang terlihat lebih besar adalah perpisahan sampai sudah tidak bisa lagi melihat untuk consider persatuan gitu. Nah, apa tipsnya Mas Adi sama Mbak Memes untuk memperbesar highlight kemungkinan untuk unity ini dibandingkan yang udah deh pisah gitu. Apa sih kira-kira sebagai manusia yang kita bisa mengimbangkan kembali permainan gitu Mas. Jadi ini kan kadang-kadang udah subjektif ngeliatnya udah pokoknya ya udah bye aja gue tinggal deh lo gitu. Aku dalam hal ini coba realistis ya bahwa Yes. yang kita nggak bisa tolak adalah kita lahir dari orang tua mana, kemudian lahir tanggal berapa, kenapa kita dilahirkan itu kita nggak bisa tolak. Mati pun itu kita nggak bisa tolak. Yang kita nggak tahu di luar kekuasaan kita. Tapi yang namanya menikah kita bisa. Kemudian kita bisa teruskan atau kita bisa terminate itu kita punya kuasa. Meskipun diikat dengan perjanjian, dengan ya ajaran agama kan tidak begitu saja gitu. Orang bisa kawin cerai nggak seperti itu gitu ya. Belum nilai-nilai di masyarakat juga ya. Kayaknya gimana kalau orang kawin cerai begitu mudahnya gitu. Tetapi beda juga dengan anak. Anak sekali dia anak kita nggak mungkin kita bilang Bekas anak. Suaminya dia darah kita gitu. Tapi suami istri menurut aku
aku realistis ya dalam arti ini, maaf kalau ada yang nggak setuju. Nggak Kalau usah minta maaf Mas, ini kontennya gratis, udah nggak usah banyak minta ya nggak? Lu udah ngapain dikasih juga harus gratis, sama. silakan. Artinya gini, kan kita berdua di awal merasa cocok, kita satukan agar saling bisa mengeksplorasi kehidupannya lebih jauh, keberhasilannya. Kemudian kalau ternyata di tengah jalan, oh ternyata nggak cocok ya. Ada hal-hal tertentu yang prinsipil yang kelihatannya nggak bisa diobati lagi ya. Kalau kita teruskan, kita cuma buang-buang waktu. Why not? Kalau menurut aku, kalau misalnya tidak bisa dihindarkan lagi karena sesuatu yang udah fatal, udah prinsipil gitu ya, ya apa boleh buat. Tetapi aku perlu ingatkan satu hal, bahwa dari hasil pernikahan itu kan ada anak. Ya. Ada pernikahan keluarga juga. Nah, dia nggak boleh egois gitu. Nah, kalau dia, gue udah bosan sama lo, misalnya di kantor ada yang lebih cantik, lebih ganteng, apa segala macam, ya itu manusiawi, sampai kapan juga selalu akan ada. Tetap menjadi tua dan akan di samping dia akan yang lebih muda, mau sampai kapan tergoda begitu. Nah, tapi maksudku kalau sampai ada satu keputusan yang harus diambil, terus apa enggak, kalau menurut aku prinsip apa enggak gitu ya, dan kemudian pikir masa depan si anak, karena anak itu punya hak untuk hidup normal dan hidup baik dalam lingkungan yang baik, itu keluarga yang baik, dia punya hak gitu ya. Kalau sampai kita egois, aku udah bosan sama lo, bagaimana tumbuh kembang anak itu gitu. Kalau sampai ada apa-apa itu, kita tuh tanggung jawab, lepas dari soal agama, soal apa, tapi tanggung jawab moral kita sebagai orang tua harusnya ada untuk memikirkan dia. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Kalau nggak punya anak, kalau ada masalah kejiwaan apa segala macam gitu. Nah, kalau nggak punya anak, mungkin dia lebih ya udah prinsipil, ya udah mungkin bisa lebih mudah ya itunya, tinggal urusan yang maha kuasa aja. Tapi menurut aku kalau dia punya anak, pikirnya lebih jauh lagi karena kasihan anak. Iya. Dan sekarang korelasinya ke ini ya, ke pandemi gitu maksudnya, supaya ya. Nah, apalagi pandemi kalau menurut aku sih, kita baru-baru ini ada video yang beredar ya, yang viral, betapa kita ini sebenarnya begitu manja dengan pandemi ini. Karena orang yang lahir di video itu tahun 1900, bayangin di tahun 1918 dia udah mengalami pandemi yang jauh lebih buruk dari ini. Dia mengalami perang dunia satu, perang dunia kedua, dan seterusnya. Dan macam-macam, bayangin kalau orang lahir tahun 1900 seumur hidup sampai dia umur 75 meninggal tuh, itu bayangkan betapa banyak katastrofi yang dia hadapi. Dan kita apa? Kita baru kena pandemi aja. Belum ada internet lagi zaman pandemi ini, dan belum ada internet. Pandemi ini emang dahsyat, tapi ayo kita berjuang, jangan saling menyalahkan, kita saling mengingatkan gitu, saling menolong. Sekarang waktunya menurut aku untuk menunjukkan identitas kita. Kalau kita naik gunung ya, orang yang pernah suka naik gunung pasti ngerasain betapa mudahnya melihat siapa a friend in need is a friend indeed ya, orang siapa teman sebenarnya gitu. Nah, inilah waktunya saling tolong menolong. Percayalah, badai pasti berlalu. Ini nggak akan selamanya. Nanti akan ada ini musim ini hilang, ini hilang, kita lantas menjadi tahu siapa teman, siapa yang benar-benar teman gitu. Ya, setuju. Justru ini adalah musim yang menguji kita untuk tetap bisa memberi dari ketiadaan kita. Kalau menurut aku, the more you don't have, the more you can give, itu lebih menguji kita lagi, dan ya kita sama-sama sih, we're in this together gitu. Ya nggak bro? Keren. Iya bro. Bro itu apa nih? Keren. Ya, bro. Yang bro dia apa nih? Mas, Mbak, aku kepengen ini bisa terus, tapi memang waktu ini sejam aja udah lewat. Aku udah mohon maaf, tadinya aku janjinya cuma 45 menit padahal ya. Tapi begini, aku mau kasih pertanyaan aja buat yang sudah menyaksikan dari tadi. Nanti Mbak Memes dan Mas Adi boleh pilih deh siapa. Intinya mereka harus jawab sudah berapa
tahunkah menikah Adi MS dengan Memes ya. Nanti hadiahnya satu orang aja akan mendapatkan buku saya kirim. Ini buku saya yang kedua yang judulnya Truth. Temukan rasa Keren. utuhmu, temukan hidup. Gitu. Jadi Mau dong. silakan. Ya, aku kirim juga nanti ya. Boy. Berapa usia pernikahan Mas Adi Dan- dan Mbak Memes? Ya, baru saja disebut tadi. Jadi ini Tulisannya mereka udah mulai kebalik. kasih. Hah? Iya, kebalik. Oh, Coba kebalik. Mas, coba nih ya. Nah, Nah, gini kebalik kelihatan ya. nggak? Gini Kelihatan ya. nggak? Nah, kebalik nggak? Lah, dibaca Selfie. gini, Mas. Kan kebalik. Oh, atau gini. Atau Oh, gini. Balik. Oh iya, balik. Kita selfie. Sebentar, Mas, biar nggak kebalik. Jangan, maksudnya bukunya, bukan lensanya. Ya. Silakan dipilih, Mas Adi dan Mana Mbak Memes dia? ini udah banyak Gimana banget tuh tuh. orang lain? Jawab. Mas Alex Gimana nggak boleh caranya? jawab lah, buset deh, kurang Udah. tahu apa sih dia. Kalau Mbak Memes bisa scroll itu Caranya sudah ada yang gimana? jawab. Di komen. Oh, komen. di scroll. Heeh. Siapa aja deh. Heeh. Pelan-pelan scrollnya Mbak, awas jangan kepencet yang silang, terhilang. Awas, itu tangannya Adi. Yang salah Mas Adi. Banyak. Nah, Tangannya gede soalnya. random aja, random. Random aja, boleh Jangan pilih kita siapa. Tuh, pencet tuh. Nah, ini tuh yang Siapa, bagus Mas? captionnya. Kamu aja deh, kamu aja. Kamu aja Sama deh, ya. Panjang kan? Ya, satu nama aja. kasih tahu aja ke kita namanya. Nih, Siapa namanya? Rininas. Rininas. Siapa? Rininas. Bukan. Dia kan sebenarnya yang pemenangnya apa sih tadi yang jawab Dapat buku. berapa tahun kan? 33 tahun itu kan nih rata-rata jawabnya. Nah, yang bener jawabnya silakan dipilih. Yang jawabnya 33 Enggak ada tahun. kok dari tadi. Makanya nih nggak ada yang jawab 30. Mungkin belum Coba. belum Di ini. kami sih di banyak bawah. ya. Di Oh, bawah. coba dia Bawah. pilih aja deh. Di bawah banget ya? Aduh, takut mati. Enggak. Coba. Tuh, wait. Ya. Ada nggak? Ada Tuh betul ya, nggak? kok belum. Oh, Ini mereka memang- scrollnya agak ini ya, Karena nggak berjalan banyak. sama Oh, sama ini. kita kayaknya. Beda. Oh, ada tuh. Ada. Angrumaoshi. Oh, Anggur nama yang- Mausi. oh. Oke, Anggur coba Mausi. gimana? Ngejaknya gimana? Aku lagi nyari. Alpha November. Ya. Golf. Romeo. Ya. Union. Mama. Alpha. Oscar. Sarah. Hotel India. Anggro ya. Ada gahol. Roger. Roger. Orari ya, anak orari ya. Anak orari ini, anak orari. Angro Mausi. Tanggal Sebentar. Anggro. Jadi tadi Alpha, November, Golf, Romeo, Osaka. Enggak, no. Union. Oh, Union. Mama. Oke. Anggru. Union, Mama. Ya. Alpha. Oscar. Sarah. Hotel India. Oke, Anggro Mausi. Anggro Mausi, selamat kamu mendapatkan hadiah buku Truth dari saya. Temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Nanti saya akan kirim ke rumahmu. Tapi tolong DM saya. Jangan lebih dari 3 kali 24 jam. Karena saya nggak mungkin standby di handphone terus. Berikan alamat lengkap dengan nomor telepon yang boleh diberikan kepada mas-mas JNE atau Tiki atau si cepat atau apapun yang nanti kita akan pakai. Nanti akan dikirim ya hadiahnya. Terima kasih Anggru Mausi untuk jawabannya betul. 33 tahun. Selamat. Amin. Ada lagunya Sofi. tuh. 33 tahun Betul, kita bukan di 30 sini. detik. Menit apa itu? Kenapa Mbak Mes? Aku mau gluten free-nya kamu dong. Kayaknya enak banget deh. Itu yang banana bread ya? Nggak tahu Ya. pokoknya gluten free kamu kayaknya. Bisa. Kamu Oke. bikin. Bisa Kita gitu. jadwalkan. Iya. Saya kirim Kita Bali jadwalkan. Jawan ya. Bisa. Ini Bisa, kan bisa. sekarang gluten free banana breadnya lagi terima PO, kirim-kirim. Oh gitu. Bisa. Bisa ke Nanti Jakarta. kita usahakan. Bisa dong, bisa. Aman. Ya udah, Yeay. ntar WhatsAppin aku alamat lengkap sama nomor telepon ya. Siap. Oke. Pengen nyobain. Apalagi kan, sudah? Ya, saya akan ketemu lagi Mas Adi tanggal 30 nanti. Acara lain nanti ya. Kita Acara apa sih? Jadi juri. Kepo Oh ya. iya. IPB ya. Iya. Jadi juri kita. Sofi kepo. Terima kasih. Enggak, udah tahu gue udah inget Udah tahu. maksudnya apa. Terima kasih Mbak Terima Memes, Mas Adi untuk Iya, waktunya. We are sama-sama, so Sofi. grateful. Iya. Semoga bisa Sama-sama. kerjasama dengan Mas Adi juga segera.
Aku jadi kepikiran pengen bikin sesuatu malah. Nanti deh aku suka kebanyakan ide. Ntar ya Mas ya. Kalau ada nanti tak lewatin Mbak Benar-benar Mes. ya. Thank you Iya. banget Sofi Thank- sama Pongki, sukses Thank you Mbak selalu. Mes. Iya, sama Iya. Mas Adi. Sama-sama. Sehat Thank you. selalu ya, salam sehat juga. Buat Sama-sama. semuanya yang tadi udah join, Oke, makasih juga. Sami-sami. Bye-bye. Ya. Bye, we love Bye you. semuanya, bye-bye. Seru banget ngobrol-ngobrol sore hari ini dengan Mas Adi dan Mbak Memes ya. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat untuk tadi Anggru Maosi. Please DM me karena akan mendapatkan buku saya. Saya akan kirim ini. Hari ini nggak ada sponsor lain soalnya. Terima kasih untuk kebersamaannya di Sofi Nafi Talks. You are loved. Jangan lupa bahwa apapun badai dalam hidupmu saat ini, itu hanya sebuah musim, itu hanya sebuah lembah. Ingat bahwa kamu juga pernah berada di puncak. Dan di dalam lembah maupun di puncak, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Jadi jangan putus asa. Jangan. Oke, sudah? Sudah. Kamu ngapain gitu? You are love. Oh ya, you are loved. Hari ini suami saya ikutan ya di Sofi Nafi Talks-nya karena kepengen aja beneran kepengen belajar dari Mas Adi dan juga Mbak Memes hari ini. We learn so much from them. Selamat untuk Mas Adi dan Mbak Memes yang sudah melewati banyak hal dalam hidup dan sebentar lagi akan melepaskan Kevin Aprilio menikah dengan perempuan wanita pilihan yang akan menjadi istrinya ya. Dan setelah itu melanjutkan hidup antara mereka berdua hubungannya, juga membesarkan Tristan Juliano. Iya. Terima Baik, kasih. Pemirsa, sampai ketemu lagi dengan Sofi Nafi Talks di waktu lain Lah minggu kenapa depan. dia yang closing acara gue? Oh, silakan. Baiklah, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami selama 1 jam lebih ke belakang. Setiap hari Senin pukul 4 waktu Indonesia Barat atau 5 WITA waktu Bali, saya akan hadir bersama tamu-tamu menarik yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Alright, jangan lupa you are loved. Bye. Bye.